dalam damai tenang, penuh dengan tawa suka senang. Untuk dan bersama Roh. Itu saksinya itu turun dulu sini saksinya. Oh, saksi di jalan. Saksi di jalan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kalau kakaknya itu kata istrinya. Pak Berdiras. Oh, ini saksinya. Ada satu kecil aja. Dan saksinya itu. Dan
syukur kepada Allah. Tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Haleluya, haleluya. 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 Dan bersama rohmu dimuliakanlah Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini bersama-sama, di hayat
Dan kesatuan yang dilakukan seperti ini hanya bisa terwujud kalau suami dan istri sudah membuka diri untuk menerima pasangan apa adanya, mencintai pasangan apa adanya dia, dan secara berkata dia membuka diri untuk saling mengasihi dan jujur dan tulus, membuka diri untuk saling mengampuni bila ada luka-luka yang terjadi di dalam kehidupan berdua dalam relasi yang baik. Dan kalau seperti ini adanya maka perkawinan yang akan terjadi hidup berkeluarga yang akan berkeluarga itu akan senantiasa membuat hasil yang menggembirakan dan damai sejahtera. Tidak ada kuasa manusia yang bisa membatalkan apa yang telah disatukan Allah. Karena hukum perkawinan ini adalah hukum ilahi. Tidak ada kuasa manusia yang membatalkan apa yang telah disatukan dan disatukan oleh Allah. Dan itu sendiri berdasarkan yang bersatukan Allah tidak boleh cerai-berai. Hanya Allah yang bisa membatalkan apa yang sudah disatukan oleh Allah. Karena itu, Riki dan Indonesia hari ini melakukan mengikat kasih cinta yang bertumbuh dalam diri untuk persatuan Allah. Tapi mengikatnya untuk sahabat dengan ikatan kasih cinta. Di tengah gejolak dunia saat ini, ramai perkawinan itu berhenti dalam apa saja terjadi. Karena orang hidup dalam ego masing-masing. Ego pribadi juga yang menjadi dasar hancur dalam setiap kehidupan berkeluarga. Kalau orang tidak melihat pasangannya sebagai teman dekat, sebagai anggota dari kita, maka setiap pasangan sama yang membangun pasangannya sepenuhnya pribadi. Cinta yang dulu bertumbuh akan pupus di tengah tanah yang akhir yang terjadi dalam diri. Maka ego ini yang menjadi akar penyebab utama dalam setiap hancur kehidupan keluarga. Orang yang bisa menangkap ego pribadi dan membuka diri secara mendalam dalam lima pasangan hidupnya, dia akan mengalami segala mengalami kebahagiaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, melalui setiap perkawinan dua pribadi yang berbeda disatukan untuk bersama-sama membangun sebuah komunitas keluarga yang dipercayakan Allah kepada. Dan dasarnya setiap perkawinan itu adalah kasih yang tulus. Tidak ada perkawinan yang dipaksakan dalam perkawinan. Tidak ada perkawinan yang ada utang di dalam perkawinan. Hal itu yang menjadi dasar untuk sebuah perkawinan berkawin juga yang Allah berdasar secara hukum. Karena ada unsur paksaan, ada unsur ketakutan, ada beban yang sudah dibawa sebelum mereka disatukan. Karena itu kalau saya sebagai yang masih berkawin seperti bahasa berupaya menjodohkan pasangan, sungguh-sungguh kalau saya jodohkan dulu cinta yang tulus dalam diri. Tapi kalau dijodohkan pasangan tidak cinta, ini menjadi syarat pertama untuk membatalkan perkawinan. Tetapi kalau sudah saling mencintai, apapun adanya dia, tidak ada lagi kuasa untuk membatalkan. Ingat ini, nanti kalau sudah 17 tahun itu banyak tulis terlewat juga. Dan sampai ada cantik dari Indonesia yang berpikir ini mana ya? Kalau sungguh kita akan bisa, sungguh berapa persen? 100%. Masih 100%. Memperhatikan pasangan seperti memperhatikan diri sendiri.
Karena itu satu lagi hanya menjadi fondasi utama ya, untuk meletakkan prestasi keluarga dari fondasi yang kokoh. Selain cuma keperluan, tapi pasti ada bersama. Tidak ada yang mungkin kalau keluarga itu sudah sebagai satu yang bukan. Segala sesuatu yang tidak terjadi di dalam kehidupan. Segala sesuatu itu ada sesuatu menjadi sukacita. Kalau kita sedang semua hidup keluarga kita di hadapan kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mempersatukan harus kembali di dalam gereja. Dan sekarang itu kami memutuskan untuk bersama-sama membangun kehidupan keluarga yang terus dan bahagia. Karena itu kita mengadakan kesulitan dalam keluarga dan dalam setiap hidup kesulitan dalam keluarga di dalam keluarga. Kalau ada salah pacaran, kalau bersama-sama berbeda dengan kanan, jangan sesuatu kamu boleh kesadaran. Suruh istrinya duduk di depan, suaminya ada di belakang, kaki dia orang. Istri boleh di kanan, suami boleh orang, jangan nanti dia orang. Jangan jadi orang. Kalau masalah pacaran sekali, kami tidak bisa terlepas dari pasangan. Tapi di keluarga begitu sedikit bagaimana? Keluarga seperti ini akan sangat berdampak besar kalau orang sudah berlaku dengan tulus, dengan dia sendiri, bukan karena terpaksa. Karena itu saya harapkan dalam berdua di mana kita ada tinggal untuk dalam keluarga paling tidak mempersembahkan diri bersama-sama, mempersembahkan keluarga bersama-sama. Kenapa suami dan istri saling masuk gereja? Karena kalian bersama-sama dari kehidupan mereka, bukan satu yang depan, satu yang belakang. Ada makna dari itu. Karena mulai saat itulah mulai makin gereja mereka ingin mempersembahkan hidup bersama-sama. Mereka mau menjalani kehidupan bersama-sama, bukan karena anda bersama-sama. Kemudian apa berulang? Sudah mulai mengarah bersama-sama. Tuhan ingin berkami berdua ini, ingin mempersembahkan hidup kami hadapan. Kami mohon Tuhan agar kami mencapai hari ini kami bisa berada bersama-sama. Itu makna teologis. Di mana kita sederhana beriman kepada hidup gereja, di mana kedua cara memulai menang bersama-sama menghadap. Tapi barangkali orang bersama inginnya seperti pernikahan Eropa. Suami duduk di depan, istri berbicara di belakang, tidak ada apa-apa lagi. Itu hanya kebiasaan. Karena apa? Karena secara sudah tidak ada satu yang baru. Makna upacara sekarang adalah makna yang luar biasa. Bukan soal penampilan dari semua itu di dalam perayaan yang sendiri, dalam perayaan sekarang dengan makna yang sangat dalam. Harus semuanya dilakukan dengan tulus. Karena itu tidak bisa hari ini cinta apa misalkan oleh cinta apa ingat sahabat dalam ini. Namun bukan juga bisa dari sahabat Tuhan jangan ditinggalkan. Tuhan.
Syukur kepada Allah. Amin. 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 Kok banyak. Oh, ada tuh. Ada.
tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan bimbingi ayah ibuku dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, telah melakukan dan menggunakan dan meneruskan
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 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 Amin. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan, membawa damai sejahtera.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Dan bersama rohmu sudah kami arahkan sudah layak dan sepantasnya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami.
Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Allah, dengan Tuhan kuasa Engkau telah menciptakan sesuatu dari ketiadaan, setelah mengatur alam semesta alam semesta dan menciptakan manusia seturut citra-Mu. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka mengalami pemerintahan satu kali, dan Engkau mengatakan bahwa yang sudah disatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Amin. Dan bersama rohmu. Damai Kristus.
damai. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin.